Kuat. Gimana 8 tahunnya kuat? Bahwa dari fakta persidangan itu tidak sama sekali adanya pengetahuan si Kuat ini terkait dengan pengamanan senjata oleh Ricky Rizal. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan konfirmasi yang disampaikan oleh Pak FS kepada dia terkait dengan peristiwa Magelang, itu tidak sama sekali persidangan tidak pernah itu tersampaikan oleh saksi-saksi. Yang ketiga, kaitannya dengan menutup pintu dan jendela di Duren 3. Itu sama sekali tidak pernah ada keterangan yang dijelaskan oleh saksi baik FS maupun PC bahwa dia ditugaskan untuk menutup jendela. Nah, saya kira hal-hal seperti ini dan yang sama sekali tidak tergambar di persidangan, sehingga kami nanti dalam video kami akan menjelaskan dengan detail apa-apa yang sepatutnya dijadikan dasar menuntut seseorang dalam suatu perkara pidana, karena tuntutan ini kan dasarnya dari fakta persidangan, tidak boleh dan lain. Dakwaan itu kan dari berkas perkara. Olehnya itu kami juga menyampaikan bahwa dalam persidangan yang lalu terkait dengan proses yang ada di pembuktian itu kan direkam semua di media, sehingga kapan mudah kita lihat mana yang benar dalam tuntutan jaksa, mana yang tidak. Karena dari beberapa hal yang kami perlu tegaskan bahwa terkait dengan adanya penyampaian di dalam tuntutan yang menyatakan bahwa Pak Ferdi itu meminta Kuat untuk menutup jendela pintu di lantai 2 Duren 3, itu di dalam persidangan sama sekali tidak pernah ada keterangan seperti itu. Termasuk Kuat Maruf ini melihat Pak Ferdi Sambo ini menembak Joshua, itu dalam persidangan tidak pernah ada terungkap. Nah, hal-hal seperti inilah saya kira yang perlu kami luruskan dalam video nanti, supaya masyarakat juga perlu tahu bahwa ada hal-hal yang dimuat dalam tuntutan itu tidak sebagaimana mestinya. Nah, hal seperti itu aja untuk sementara. Bang, artinya jaksa dalam menyusun ada pembiaran bahwa terjadi hilangnya nyawa Yosua di sini. Oh, jadi begini, ini kan si Kuat Ma'ruf, bagaimana jaksa penuntut menyampaikan bahwa peristiwa penembakan itu kan terjadi begitu cepat waktunya. Hitungannya hanya tidak sampai 1 menit terlaksana. Ketika dipanggil Joshua lewat Ricky dan sampai di dalam sudah terjadi penembakan, sehingga kapasitas Kuat Ma'ruf ini melarang atau tidak membiarkan terjadi peristiwa itu sudah tidak mungkin lagi. Apalagi dia ini kan sipil, dia punya keterbatasan untuk menyampaikan sesuatu. Kalau Ricky mungkin ya, karena dia bersenjata, walaupun dia punya di belakang tentunya kan dia paling terakhir datang. Tapi kalau ditanyakan pembiaran tidak sampai sejauh itu, karena dia secara logika juga kan tidak mungkin dilakukan melarang seseorang pada saat itu, sementara dia sendiri tidak tahu bahwa akan terjadi penembakan dan dia tidak sangka peristiwa ini setragis ini kejadiannya. Kalau kemudian dikaitkan dengan penerimaan uang 500 juta dan handphone yang tidak ditolak. Oke, jadi gini, mengenai pemberian itu kan setelah peristiwa, dan sebelum peristiwa tidak pernah ada janji untuk memberikan sesuatu. Nah, setelah itu kan dipanggil ke lantai 3 untuk diberikan sesuatu yang menurut beberapa saksi itu, dan termasuk Pak Ma'ruf ya, menyampaikan bahwa itu uang, walaupun kemudian dia tidak lihat, yang diterima itu kan handphone. Nah, hal seperti itu saya kira setelah peristiwa bahwa ada pembicaraan itu, dan itu pun tidak diterima, yang diterima hanya handphone. Uang itu pun dia tidak lihat, hanya penjelasan Pak Ferdi bahwa itu uang, dan amplop coklat itu pun dibuka apa isinya. Kalau kemudian itu bukan sebagai uang, nanti sebagai apa? Kalau dari versi Pak Kuat menyampaikan itu kan dalam persidangan disampaikan bahwa Pak Ferdi ini kok sudah pusing dirinya, sudah stres, masih dianggap bercanda, dan dianggap itu bukan hal yang serius. Karena Pak Kuat ini sendiri gajinya cuma 3 juta, dijanjikan 500 kan jadi aneh menurut dia, ada uang apa itu. Sampai sekarang dia bingung itu apa serius apa bercanda, karena duit tersebut sampai sekarang kan tidak diterima juga oleh dia. Seperti itu. Respon terhadap 8 tahun penjara gimana? Respon terhadap 8 tahun penjara? Iya, ya sebagai kuasa hukum kami juga kecewa dengan
seberat itu dengan kapasitas kuat yang dalam beberapa hal di persidangan ini tidak tahu menahu peristiwa ini. Yang kedua, dakwaan jaksa kan sejak awal memang menginginkan pihak di masa terdakwa ini tertarik dengan pasal 320 karena kalau 338 buat ini tidak bukan bagian dari peristiwa pembunuhan itu. Hanya 340 yang bisa menarik dia. Kalaupun itu ada buktinya. Nah, kalau pertanyaannya kemudian 8 tahun itu bagaimana respon kami? Terus terang kami kecewa dengan penyajian dasar-dasar munculnya tuntutan 8 tahun itu tidak berdasarkan fakta persidangan. Karena banyak hal yang menurut kami itu tidak pernah terungkap di persidangan, kemudian dimuat dalam menjadi dasar tuntutan. Itulah yang sebagai dari awal kami sampaikan, termasuk kaitannya dengan pengamanan senjata oleh Ricky yang tidak tahu sama sekali, kemudian kaitannya dengan balkon yang kuat sama sekali bisa sendiri, tidak ada perintah daripada Pak FS menutup itu. Nah, hal seperti itulah. Jadi berharapnya bebas dan terutama. Ya dari awal kami meminta ini Kuat Ma'ruf ini pada militer harusnya bebas karena ada sesuatu yang dia tahu akan terjadi peristiwa di Duren 3. Makanya dari awal kami sampaikan bahwa dialog dengan Ferdi Sambo hanya sekali terjadi ketika diminta si Joshua masuk melalui Ricky. Sebelumnya di Magelang di Saguling tidak ada sama sekali informasi terkait dengan adanya akan peristiwa terjadi di Duren 3. Bang, tanggapan soal DPR tadi menyebutkan bahwa Kuat Ma'ruf menyatakan nah itu sampai dari persidangan awal sampai sekarang kan tidak ada indikasi besar. Tidak ada saksi yang menjelaskan bahwa mereka diterima. Tidak ada bukti yang menjelaskan yang bisa terkonfirmasi bahwa betul ada peristiwa perselingkuhan. Yang ada itu pelecehan. Yang dimana rentetan ceritanya itu kan jelas bahwa ketika Susi dan Muhammad melihat ibu itu tergeletak dalam di depan kamar, kemudian ada hasil pemeriksaan psikolog. Nah, itu kan rangkaian yang bisa membuktikan bahwa itu ada terjadi pelecehan. Nah, seperti itu yang kita sampaikan. Ada lagi, Mas? Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 8 tahun. Jaksa penuntut umum hanya menuntut Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara 8 tahun saja. Meski JPU beranggapan Kuat Ma'ruf turut serta dalam pembunuhan Brigadir J. Berikut saat detik-detik JPU membacakan tuntutannya pada Kuat Ma'ruf. Kami penuntut umum berkesimpulan bahwa perbuatan Kuat Ma'ruf telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta telah memenuhi rumusan-rumusan perbuatan pidana turut serta merampas nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pasal 340 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan telah didapat fakta-fakta kesalahan terdakwa. Kemudian dari fakta-fakta tersebut tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ataupun tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atas perbuatan terdakwa. Oleh sebab itu, terhadap perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini wajib pula mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan majukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan duka mendalam bagi keluarga korban. Terdakwa Kuat Ma'ruf berbelit-belit tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya dalam memberikan keterangan di depan persidangan. Akibat perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Hal yang meringankan, terdakwa Kuat Ma'ruf belum pernah dihukum. Terdakwa Kuat Ma'ruf berlaku sopan di persidangan. Terdakwa Kuat Ma'ruf tidak memiliki motivasi pribadi dan hanya mengikuti kehendak jahat dari pelaku lain. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Kuat Ma'ruf terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta merampas nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu.
sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi masa penangkapan dan menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa huruf A sampai dengan huruf I dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama terdakwa Riki Rizal Wibowo dengan nomor register perkara PDM 245-JKTSL-10-2022. Buat gimana 8 tahunnya buat? Bahwa dari tahapan persidangan itu tidak sama sekali menunjukkan adanya pengetahuan si Kuat ini terkait dengan pengamanan senjata oleh Riki Rizal, itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan konfirmasi yang disampaikan oleh Pak FS kepada dia terkait dengan peristiwa Magelang, itu tidak sama sekali persidangan tidak pernah itu tersampaikan oleh saksi-saksi. Yang ketiga, kaitannya dengan menutup pintu dan jendela di Duren 3. Itu sama sekali tidak pernah ada keterangan yang dijelaskan oleh saksi baik FS maupun PC bahwa dia ditugaskan untuk menutup jendela. Nah, saya kira hal-hal seperti ini dan yang sama sekali tidak tergambar di persidangan, sehingga kami nanti dalam video kami akan menjelaskan dengan detail apa-apa yang sepatutnya dijadikan dasar menuntut seseorang dalam suatu perkara pidana. Karena tuntutan ini kan dasarnya dari fakta persidangan, tidak boleh dan lain. Dakwaan itu kan dari berkas perkara. Olehnya itu kami juga menyampaikan bahwa dalam persidangan yang lalu terkait dengan proses yang ada di pembuktian itu kan direkam semua oleh media, sehingga kapan mudah kita lihat mana yang benar dalam tuntutan jaksa, mana yang tidak. Karena dari beberapa hal yang kami perlu tegaskan bahwa terkait dengan adanya penyampaian di dalam tuntutan yang menyatakan bahwa Pak Ferry itu meminta Kuat untuk menutup jendela pintu di lantai 2 Duren 3, itu di dalam persidangan sama sekali tidak pernah ada keterangan seperti itu. Termasuk Kuat Ma'ruf ini melihat Pak Ferry Sambo ini menembak Joshua, itu dalam persidangan tidak pernah ada terungkap. Nah, hal-hal seperti inilah saya kira yang perlu kami luruskan dalam video ini nanti, supaya masyarakat juga perlu tahu bahwa ada hal-hal yang dimuat dalam tuntutan itu tidak sebagaimana mestinya. Nah, hal seperti itu aja untuk sementara. Bang, artinya jaksa dalam menyusun ada pembiaran bahwa terjadi hilangnya nyawa Yosua di sini. Oh, jadi begini, ini kan si Kuat Ma'ruf, sebagaimana jaksa penuntut menyampaikan bahwa peristiwa penembakan itu kan terjadi begitu cepat waktunya. Hitungannya hanya tidak sampai 1 menit terlaksana. Ketika dipanggil Joshua lewat Riki dan sampai di dalam sudah terjadi penembakan, sehingga kapasitas Kuat Ma'ruf ini untuk melarang atau tidak membiarkan terjadi itu sudah tidak mungkin lagi. Apalagi dia ini kan sipil, dia punya keterbatasan untuk menyampaikan sesuatu. Kalau Riki mungkin ya, karena dia bersenjata, walaupun dia punya belakang tentunya kan dia paling terakhir datang. Tapi kalau ditanyakan pembiaran tidak sampai sejauh itu, karena dia secara logika juga kan tidak mungkin dilakukan melarang seseorang pada saat itu, sementara dia sendiri tidak tahu bahwa akan terjadi penembakan dan dia tidak sangka peristiwa ini setragis ini kejadiannya. Kalau kemudian dikaitkan dengan penerimaan uang 500 juta dan sekolah yang tidak ditolak. Oke, jadi gini, mengenai pemberian itu kan setelah peristiwa, dan sebelum peristiwa tidak pernah ada janji untuk memberikan sesuatu. Nah, setelah itu kan dipanggil ke lantai 3 untuk diberikan sesuatu yang menurut
beberapa saksi itu, dan termasuk Kuat Ma'ruf ya, menyampaikan bahwa itu uang, walaupun kemudian dia tidak lihat, yang diterima itu kan handphone. Nah, hal seperti itu saya kira setelah peristiwa bahwa ada pembicaraan itu, dan itu pun tidak diterima, yang diterima hanya handphone, uang itu pun dia tidak lihat, hanya penjelasan Pak Ferdi bahwa itu uang, dan amplop coklat itu pun dibuka apa isi. Kalau kemudian itu bukan sebagai uang, berarti itu sebagai apa? Kalau dari versi Pak Kuat menyampaikan itu kan dalam persidangan disampaikan bahwa Pak Ferdi ini kok sudah pusing dirinya, sudah stres, masih dianggap bercanda, dan dianggap itu bukan hal yang serius. Karena Pak Kuat ini sendiri gajinya cuma 3 juta, dijanjikan 500 kan jadi aneh menurut dia, ada uang apa ini. Sampai sekarang dia bingung itu apa serius apa bercanda, karena duit tersebut sampai sekarang kan tidak diterima juga oleh dia. Seperti itu. Kalau respon terhadap 8 tahun penjara gimana? Respon terhadap 8 tahun penjara? Ya, ya sebagai kuasa hukum kami juga kecewa dengan seperti itu, dengan kapasitas Kuat yang dalam beberapa hal di persidangan ini tidak tahu menahu peristiwa ini. Yang kedua, dakwaan jaksa kan sejak awal memang menginginkan pihak yang terdakwa ini tertarik dengan pasal 340, karena kalau 338 Kuat ini tidak bukan bagian dari peristiwa pembunuhan itu, hanya 340 yang bisa menarik dia. Kalaupun itu ada buktinya. Nah, kalau pertanyaannya kemudian 8 tahun itu bagaimana respon kami, terus terang kami kecewa dengan penyajian dasar-dasar munculnya tuntutan 8 tahun itu tidak berdasarkan fakta persidangan. Karena banyak hal yang menurut kami itu tidak pernah terungkap di persidangan, kemudian dimuat dalam menjadi dasar tuntutan. Itulah yang sebagai dari awal kami sampaikan, termasuk kaitannya dengan pengamanan senjata oleh Ricky yang tidak tahu sama sekali, kemudian kaitannya dengan balkon yang Kuat sama sekali bisa sendiri, tidak ada perintah daripada Pak FS untuk menutup itu. Nah, hal seperti itulah. Jadi berharapnya bebas dan tuntutan. Ya dari awal kami meminta ini Kuat Ma'ruf ini para pintar harusnya bebas, karena tidak ada sesuatu yang dia tahu akan terjadi peristiwa di Indonesia. Makanya dari awal kami sampaikan bahwa dialog dengan Ferdi Sambo hanya sekali terjadi ketika diminta si Joshua masuk melalui Ricky. Sebelumnya di Magelang, di Saguling tidak ada sama sekali informasi terkait dengan adanya akan peristiwa terjadi di Indonesia. Bang, tanggapan soal GPK tadi menyebutkan bahwa Kuat Ma'ruf menyatakan Nah, itu sampai dari persidangan awal sampai sekarang kan tidak ada indikasi ke sana. Tidak ada saksi yang menjelaskan bahwa mereka diterima. Tidak ada bukti yang menjelaskan yang bisa terkonfirmasi bahwa betul ada peristiwa perselingkuhan. Yang ada itu pelecehan. Yang dimana rentetan ceritanya itu kan jelas bahwa ketika Susi dan Umar melihat ibu itu tergeletak di depan kamar, kemudian ada hasil pemeriksaan psikolog. Nah, itu kan rangkaian yang bisa membuktikan bahwa itu adalah terjadi sebuah pelecehan. Nah, seperti itu yang kita sampaikan. Ada lagi, Mas? Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 8 tahun. Jaksa penuntut umum hanya menuntut Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara 8 tahun saja. Meski JPU beranggapan Kuat Ma'ruf turut serta dalam pembunuhan Brigadir J. Berikut saat detik-detik JPU membacakan tuntutannya pada Kuat Ma'ruf. Kami penuntut umum berkesimpulan bahwa perbuatan Kuat Ma'ruf telah terbukti secara sah dan meyakinkan, serta telah memenuhi rumusan-rumusan perbuatan pidana, turut serta merampas nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pasal 340 KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan telah didapat fakta-fakta kesalahan terdakwa. Kemudian dari fakta-fakta tersebut tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ataupun tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atas perbuatan terdakwa. Oleh sebab itu, terhadap perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan, dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini wajib pula mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan majukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan duka mendalam bagi keluarga korban.
Terdakwa Kuat Ma'ruf berbelit-belit tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya dalam memberikan keterangan di depan persidangan. Akibat perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Hal yang meringankan, terdakwa Kuat Ma'ruf belum pernah dihukum. Terdakwa Kuat Ma'ruf berlaku sopan di persidangan. Terdakwa Kuat Ma'ruf tidak memiliki motivasi pribadi dan hanya mengikuti kehendak jahat dari pelaku lain. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Kuat Ma'ruf terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta merampas nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi masa penangkapan dan menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa huruf A sampai dengan huruf I dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama terdakwa Riki Rizal Wibowo dengan nomor register perkara PDM 245-JKTSL-10-2022. Gimana 8 tahunnya Kuat? Bahwa dari fakta persidangan itu tidak sama sekali menunjukkan adanya pengetahuan si Kuat ini terkait dengan pengamanan senjata oleh Riki Rizal. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan konfirmasi yang disampaikan oleh Pak FS kepada dia terkait dengan peristiwa Magelang, itu tidak sama sekali persidangan tidak pernah itu tersampaikan oleh saksi-saksi. Yang ketiga, kaitannya dengan menutup pintu dan jendela di Duren 3. Itu sama sekali tidak pernah ada keterangan yang dijelaskan oleh saksi baik FS maupun PC bahwa dia ditugaskan untuk menutup jendela. Nah, saya kira hal-hal seperti ini dan yang sama sekali tidak tergambar di persidangan, sehingga kami nanti dalam video kami akan menjelaskan dengan detail apa-apa yang sepatutnya dijadikan dasar untuk menuntut seseorang dalam suatu perkara pidana, karena tuntutan ini kan dasarnya dari fakta persidangan, tidak boleh dan lain. Dakwaan itu kan dari berkas perkara. Olehnya itu kami juga menyampaikan bahwa dalam persidangan yang lalu terkait dengan proses yang ada di pembuktian itu kan direkam semua oleh media, sehingga kapan mudah kita lihat mana yang benar dalam tuntutan jaksa, mana yang tidak. Karena dari beberapa hal yang kami perlu tegaskan bahwa terkait dengan adanya penyampaian di dalam tuntutan yang menyatakan bahwa Pak Ferry itu meminta Kuat untuk menutup jendela pintu di lantai 2 Duren 3, itu di dalam persidangan sama sekali tidak pernah ada keterangan seperti itu. Termasuk Kuat Ma'ruf ini melihat Pak Ferry Sambo ini menembak Joshua, itu dalam persidangan tidak pernah ada terungkap. Nah, hal-hal seperti inilah saya kira yang perlu kami luruskan dalam video nanti, supaya masyarakat juga perlu tahu bahwa ada hal-hal yang dimuat dalam tuntutan itu tidak sebagaimana mestinya. Nah, hal seperti itu aja untuk sementara. Bang, artinya jaksa dalam menyusun ada pembiaran bahwa terjadi hilangnya nyawa Yosua di sini. Oh, jadi begini, ini kan si Kuat Ma'ruf sebagaimana jaksa penuntut sampaikan bahwa peristiwa penembakan itu kan terjadi begitu cepat waktunya. Hitungannya hanya tidak sampai 1 menit terlaksana.
ketika dipanggil Joshua lewat Ricky dan sampai di dalam sudah terjadi penembakan, sehingga kapasitas Kuatmaruf itu melarang atau tidak membiarkan terjadi peristiwa itu sudah tidak mungkin lagi. Apalagi dia ini kan sipil, dia punya keterbatasan untuk menyampaikan sesuatu. Kalau Ricky mungkin ya, karena dia bersenjata walaupun dia punya belakang, ujungnya kan dia paling terakhir datang. Tapi kalau ditanyakan pembiaran tidak sampai sejauh itu, karena dia secara logika juga kan tidak mungkin dilakukan melarang seseorang pada saat itu, sementara dia sendiri tidak tahu bahwa akan terjadi penembakan dan dia tidak sangka peristiwa ini setragis ini kejadiannya. Kalau kemudian dikaitkan dengan penerimaan uang 500 juta dan handphone yang tidak ditolak. Oke, jadi gini, mengenai pemberian itu kan setelah peristiwa, dan sebelum peristiwa tidak pernah ada janji untuk memberikan sesuatu. Nah setelah itu kan dipanggil ke lantai 3 untuk diberikan sesuatu yang menurut beberapa saksi itu, dan termasuk Kuatmaruf ya, menyampaikan bahwa itu uang, walaupun kemudian dia tidak lihat, yang diterima itu kan handphone. Nah hal seperti itu saya kira setelah peristiwa bahwa ada pembicaraan itu, dan itu pun tidak diterima, yang terima hanya handphone, uang itu pun dia tidak lihat, hanya penjelasan Pak Ferdi bahwa itu uang, dan amplop coklat itu pun dibuka apa isi. Kalau kemudian itu bukan sebagai uang, tadi itu sebagai apa? Kalau dari versi Pak Kuat menyampaikan itu kan dalam persidangan sampaikan bahwa Pak Ferdi ini kok sudah pusing dirinya, sudah stres, masih dianggap bercanda, dan dianggap itu bukan hal yang serius. Karena Pak Kuat ini sendiri gajinya cuma 3 juta, dijanjikan 500 kan jadi aneh menurut dia, ada uang apa ini. Sampai sekarang dia bingung itu apa serius apa bercanda, karena duit tersebut sampai sekarang kan tidak diterima juga oleh dia. Seperti itu. Respon terhadap 8 tahun penjara gimana? Respon terhadap 8 tahun penjara? Ya, terus ya sebagai kuasa hukum kami juga kecewa dengan seperti itu, dengan kapasitas Kuat yang dalam beberapa hal di persidangan ini tidak tahu menahu peristiwa ini. Yang kedua, dakwaan jaksa kan sejak awal memang menginginkan pihak di masa terdakwa ini tertarik dengan pasal 320, karena kalau 338 Kuat ini tidak bukan bagian dari peristiwa pembunuhan itu, hanya 340 yang bisa menarik dia. Kalaupun itu ada buktinya. Nah, kalau pertanyaannya kemudian kan 8 tahun itu bagaimana respon kami, terus terang kami kecewa dengan penyajian dasar-dasar munculnya tuntutan 8 tahun itu tidak berdasarkan fakta persidangan. Ada banyak hal yang menurut kami itu tidak pernah terungkap di persidangan, kemudian dimuat dalam menjadi dasar tuntutan. Itulah sebagai dari awal kami sampaikan, termasuk kaitannya dengan pengamanan senjata oleh Ricky yang tidak tahu sama sekali, kemudian kaitannya dengan menutup balkon yang Kuat sama sekali bisa sendiri, tidak ada perintah daripada Pak FS untuk menutup itu. Nah hal seperti itulah. Jadi berharapnya bebas dan tuntutan. Ya dari awal kami meminta ini Kuatmaruf ini pada pintar harusnya bebas, karena tidak ada sesuatu yang dia tahu akan terjadi peristiwa di Duren 3. Makanya dari awal kami sampaikan bahwa dialog dengan Ferdi Sambo hanya sekali terjadi ketika diminta si Joshua masuk melalui Ricky. Sebelumnya di Magelang, di Saguling tidak ada sama sekali informasi terkait dengan adanya akan peristiwa terjadi di Duren 3. Bang, tanggapan soal GPK tadi menyebutkan bahwa Kuatmaruf menyatakan Nah itu sampai dari persidangan awal sampai sekarang kan tidak ada indikasi besar, tidak ada saksi yang menjelaskan bahwa mereka berselingkuh, tidak ada bukti yang menjelaskan yang bisa terkonfirmasi bahwa betul ada peristiwa perselingkuhan. Yang ada itu pelecehan, yang dimana rentetan ceritanya itu kan jelas bahwa ketika Susi dan Umar melihat ibu itu tergeletak dalam di depan kamar, kemudian ada hasil pemeriksaan psikolog. Nah, itu kan rangkaian yang bisa membuktikan bahwa itu ada terjadi pelecehan. Nah, hal seperti itu yang kita sampaikan. Ada lagi Mas? Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuatmaruf dengan pidana penjara selama 8 tahun. Jaksa penuntut umum hanya menuntut Kuatmaruf dengan pidana penjara 8 tahun saja. Meski JPU beranggapan Kuatmaruf turut serta dalam pembunuhan Brigadir J. Berikut saat detik-detik JPU membacakan tuntutannya pada Kuatmaruf. Kami penuntut umum berkesimpulan bahwa perbuatan Kuatmaruf telah terbukti secara sah dan meyakinkan, serta telah memenuhi rumusan-rumusan perbuatan pidana turut serta merampas nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pasal 340 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan telah
didapat fakta-fakta kesalahan terdakwa. Kemudian dari fakta-fakta tersebut tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ataupun tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atas perbuatan terdakwa. Oleh sebab itu, terhadap perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini wajib pula mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan majukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan duka mendalam bagi keluarga korban. Terdakwa Kuat Ma'ruf berbelit-belit tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya dalam memberikan keterangan di depan persidangan. Akibat perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Hal yang meringankan, terdakwa Kuat Ma'ruf belum pernah dihukum. Terdakwa Kuat Ma'ruf berlaku sopan di persidangan. Terdakwa Kuat Ma'ruf tidak memiliki motivasi pribadi dan hanya mengikuti kehendak jahat dari pelaku lain. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Kuat Ma'ruf terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta merampas nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 340 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi masa penangkapan dan menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa huruf A sampai dengan huruf I dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama terdakwa Riki Rizal Wibowo dengan nomor register perkara PDM 245-JKTSL-10-10/2022. Gimana 8 tahunnya Kuat? Bahwa dari fakta persidangan itu tidak sama sekali menunjukkan adanya pengetahuan si Kuat ini terkait dengan pengamanan senjata oleh Riki Rizal. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan konfirmasi yang disampaikan oleh Pak FS kepada dia terkait dengan peristiwa Magelang, itu tidak sama sekali persidangan tidak pernah itu tersampaikan oleh saksi-saksi. Yang ketiga, kaitannya dengan menutup pintu dan jendela di Duren 3. Itu sama sekali tidak pernah ada keterangan yang dijelaskan oleh saksi baik FS maupun PC bahwa dia ditugaskan untuk menutup jendela. Nah, saya kira hal-hal seperti ini dan yang sama sekali tidak tergambar di persidangan, sehingga kami nanti dalam video kami akan menjelaskan dengan detail apa-apa yang sepatutnya dijadikan dasar menuntut seseorang dalam suatu perkara pidana, karena tuntutan ini kan dasarnya dari fakta persidangan, tidak boleh dan lain. Ada kewajiban dari berkas perkara. Olehnya itu kami juga menyampaikan bahwa dalam persidangan yang lalu terkait dengan proses yang ada di pembuktian itu kan direkam semua oleh media, sehingga kapan mudah kita lihat mana yang benar dalam tuntutan jaksa, mana yang tidak. Karena dari beberapa hal yang
kami perlu tegaskan bahwa terkait dengan adanya penyampaian di dalam tuntutan yang menyatakan bahwa Pak Ferry itu meminta kuat untuk menutup jendela pintu di lantai 2 duren 3, itu di dalam persidangan sama sekali tidak pernah ada keterangan seperti itu. Termasuk Kuat Ma'ruf ini melihat Pak Ferry Sambo ini menembak Joshua, itu dalam persidangan tidak pernah ada terungkap. Nah, hal-hal seperti inilah saya kira yang perlu kami luruskan dalam pledoi nanti, supaya masyarakat juga perlu tahu bahwa ada hal-hal yang dimuat dalam tuntutan itu tidak sebagaimana mestinya. Nah, hal seperti itu aja untuk sementara. Bang, artinya Kalau jaksa kemudian dalam menyusun ada pembiaran bahwa terjadi hilangnya nyawa Yosua di sini. Oh, jadi begini, ini kan si Kuat Ma'ruf, sebagaimana jaksa penuntut sampaikan bahwa peristiwa penembakan itu kan terjadi begitu cepat waktunya. Hitungannya hanya tidak sampai 1 menit terlaksana. Ketika dipanggil Joshua lewat Ricky dan sampai di dalam sudah terjadi penembakan, sehingga kapasitas Kuat Ma'ruf itu melarang atau tidak membiarkan terjadi peristiwa itu sudah tidak mungkin lagi. Apalagi dia ini kan sipil, dia punya keterbatasan untuk menyampaikan sesuatu. Kalau Ricky mungkin ya, karena dia bersenjata walaupun punya belakang ujungnya kan dia paling terakhir datang. Tapi kalau ditanyakan pembiaran tidak sampai sejauh itu, karena dia secara logika juga kan tidak mungkin dilakukan melarang seseorang pada saat itu, sementara dia sendiri tidak tahu bahwa akan terjadi penembakan dan dia tidak sangka peristiwa ini setragis ini kejadiannya. Kalau kemudian dikaitkan dengan penerimaan uang 500 juta dan equal yang tidak ditolak. Oke, jadi gini, mengenai pemberian itu kan setelah peristiwa, dan sebelum peristiwa tidak pernah ada janji untuk memberikan sesuatu. Nah, setelah itu kan dipanggil ke lantai 3 untuk diberikan sesuatu yang menurut beberapa saksi itu, dan termasuk Kuat Ma'ruf ya, menyampaikan bahwa itu uang, walaupun kemudian dia tidak lihat, yang diterima itu kan handphone. Nah, hal seperti itu saya kira setelah peristiwa bahwa ada pembicaraan itu, dan itu pun tidak diterima, yang terima hanya handphone. Uang itu pun tidak lihat, hanya penjelasan Pak Ferry bahwa itu uang, dan amplop coklat itu pun dibuka habis itu. Kalau kemudian itu bukan sebagai uang, berarti itu sebagai apa? Kalau dari versi Pak Kuat menyampaikan itu kan dalam persidangan sampaikan bahwa Pak Ferry ini kok sudah pusing dirinya, sudah stres, masih dianggap bercanda, dan dianggap itu bukan hal yang serius. Karena Pak Kuat ini sendiri gajinya cuma 3 juta, dijanjikan 500 kan jadi aneh menurut dia, ada uang apa ini. Sampai sekarang dia bingung itu apa serius apa bercanda, karena duit tersebut sampai sekarang kan tidak diterima juga oleh dia. Seperti itu. Respon terhadap 8 tahun penjara gimana? Respon terhadap 8 tahun penjara? Ya, terus ya sebagai kuasa hukum kami juga kecewa dengan seperti itu, dengan kapasitas Kuat yang dalam beberapa hal di persidangan ini tidak tahu menahu peristiwa ini. Yang kedua, dakwaan jaksa kan sejak awal memang menginginkan pihak di masa terdakwa ini tertarik dengan pasal 320, karena kalau 338 Kuat ini tidak bukan bagian dari peristiwa pembunuhan itu. Hanya 340 yang bisa menarik dia. Kalaupun itu ada buktinya. Nah, kalau pertanyaannya kemudian 8 tahun itu bagaimana respon kami, terus terang kami kecewa dengan penyajian dasar-dasar munculnya tuntutan 8 tahun itu tidak berdasarkan fakta persidangan. Ada banyak hal yang menurut kami itu tidak pernah terungkap di persidangan, kemudian dimuat dalam menjadi dasar tuntutan. Itulah sebagai dari awal kami sampaikan, termasuk kaitannya dengan pengamanan senjata oleh Ricky yang tidak tahu sama sekali, kemudian kaitannya dengan menutup balkon yang Kuat sama sekali bisa sendiri, tidak ada perintah daripada Pak FS untuk menutup itu. Nah, hal seperti itulah. Jadi berharapnya bebas dan tentang Ya, dari awal kami meminta ini Kuat Ma'ruf ini pada pintar harusnya bebas, karena tidak ada sesuatu yang dia tahu akan terjadi peristiwa di duren 3. Makanya dari awal kami sampaikan bahwa dialog dengan Ferry Sambo itu hanya sekali terjadi ketika diminta si Joshua masuk melalui Ricky. Sebelumnya di Magelang, di Saguling tidak ada sama sekali informasi terkait dengan adanya akan peristiwa terjadi di duren 3. Bang, tanggapan soal GPK tadi menyebutkan bahwa Kuat Ma'ruf menyatakan Nah, itu sampai dari persidangan awal sampai sekarang kan tidak ada indikasi besar. Tidak ada saksi yang menjelaskan bahwa mereka berselingkuh. Tidak ada bukti yang menjelaskan yang bisa terkonfirmasi bahwa betul ada peristiwa perselingkuhan. Yang ada itu pelecehan. Yang dimana rentetan ceritanya itu kan jelas bahwa ketika Susi dan Umar melihat ibu itu tergeletak dalam di depan kamar, kemudian ada hasil pemeriksaan psikolog. Nah,
kan rangkaian yang disebut itu bahwa itu adalah terjadi pada pelecehan. Hal seperti itu yang kita sampaikan. Ada lagi Mas? Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 8 tahun. Jaksa penuntut umum hanya menuntut Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara 8 tahun saja. Meski JPU beranggapan Kuat Ma'ruf turut serta dalam pembunuhan Brigadir J. Berikut saat detik-detik JPU membacakan tuntutannya pada Kuat Ma'ruf. Kami penuntut umum berkesimpulan bahwa perbuatan Kuat Ma'ruf telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta telah memenuhi rumusan-rumusan perbuatan pidana turut serta merampas nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pasal 340 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan telah didapat fakta-fakta kesalahan terdakwa. Kemudian dari fakta-fakta tersebut tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ataupun tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atas perbuatan terdakwa. Oleh sebab itu, terhadap perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini wajib pula mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan majukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan duka mendalam bagi keluarga korban. Terdakwa Kuat Ma'ruf berbelit-belit tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya dalam memberikan keterangan di depan persidangan. Akibat perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Hal yang meringankan, terdakwa Kuat Ma'ruf belum pernah dihukum. Terdakwa Kuat Ma'ruf berlaku sopan di persidangan. Terdakwa Kuat Ma'ruf tidak memiliki motivasi pribadi dan hanya mengikuti kehendak jahat dari pelaku lain. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Kuat Ma'ruf terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta merampas nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 340 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi masa penangkapan dan menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa huruf A sampai dengan huruf I dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama terdakwa Riki Rizal Wibowo dengan nomor register perkara PDM 245-JKTSL-10-10-2022. Gimana 8 tahunnya Kuat? Bahwa dari fakta persidangan itu tidak sama sekali menunjukkan adanya pengetahuan si Kuat ini terkait dengan pengamanan senjata oleh Riki Rizal, itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan konfirmasi yang disampaikan oleh Pak FS kepada dia terkait dengan peristiwa Magelang, itu tidak sama sekali persidangan tidak pernah itu tersampaikan oleh saksi-saksi. Yang ketiga, kaitannya dengan menutup pintu dan jendela di Duren 3.
itu sama sekali tidak pernah ada keterangan yang dijelaskan oleh saksi baik FS maupun PC bahwa dia ditugaskan untuk menutup jendela. Nah, saya kira hal-hal seperti ini dan yang sama sekali tidak tergambar di persidangan, sehingga kami nanti dalam video kami akan menjelaskan dengan detail apa-apa yang sepatutnya dijadikan dasar menuntut seseorang dalam suatu perkara pidana, karena tuntutan ini kan dasarnya dari fakta persidangan, tidak boleh dan lain. Dakwaan itu kan dari berkas perkara. Olehnya itu kami juga menyampaikan bahwa dalam persidangan yang lalu terkait dengan proses yang ada di pembuktian itu kan direkam semua oleh media, sehingga kapan mudah kita lihat mana yang benar dalam tuntutan jaksa, mana yang tidak. Karena dari beberapa hal yang kami perlu tegaskan bahwa terkait dengan adanya penyampaian di dalam tuntutan yang menyatakan bahwa Pak Ferry itu meminta kuat untuk menutup jendela pintu di lantai 2 duren 3, itu di dalam persidangan sama sekali tidak pernah ada keterangan seperti itu. Termasuk Kuat Ma'ruf ini melihat Pak Ferry Sambo ini menembak Joshua, itu dalam persidangan tidak pernah ada terungkap. Nah, hal-hal seperti inilah saya kira yang perlu kami luruskan dalam video nanti supaya masyarakat juga perlu tahu